Yo Bremers, welcome back to Brem Brem YouTube channel. So oke Bremers, di video kali ini kita mau bahas dashcam mobil. Dashcam itu adalah kamera perekam yang ada di dalam kabin mobil buat ngeliat atau merecord lah ya segala kejadian atau kegiatan selama kendaraan kalian menyala. Langsung aja, di depan kita ada produk 70 My, ini dashcam M300. Dan di sebelah kiri ini ada HERODIO D4 DVR. Jadi ini produk-produk yang di brandnya masing-masing ini under 1 juta. Sekarang kita mau bahas untuk harga yang kurang lebih sama gitu ya. Dari dua brand ini mereka punya keunggulan dan kekurangan masing-masing apa. Let's go. Poin pertama kita masuk ke spesifikasi produk. Start dari 70 My M300. Yang pertama, produk ini punya angle view kamera 140 derajat. Next, dia punya aperture kamera 2.1, 2,1. Buat kalian yang nggak tahu, coba search di Google atau belajar di YouTube. Terus si 70 My M300 punya capacity baterai 240 mAh. Berarti ini dia bisa nge-record juga nanti waktu mati ya. Ntar kita bahas tuh. Kualitas kameranya 3 megapiksel dan memiliki resolusi 2304 kali 1296 pixel. Kita bahas sekarang spesifikasinya si HERODIO D4. HERODIO D4, dia punya spesifikasi dasar itu sama, 140 derajat wide angle-nya dan memiliki fitur WDR, Wide Dynamic Range. Nah itu spesifikasi detailnya itu dia bisa menangkap detail cahaya gelap maupun terang atau mengatur rasio kontras pada kamera. Jadi seandainya kita depan-depanan sama mobil di depan kita tuh lebih tinggi, kita bawa sedan nih. Nah itu tuh si kameranya hasil rekaman gak akan terbutakan sama cahaya karena dia punya si fitur WDR tersebut tuh yang ngebantu kamera menangkap cahaya dengan baik sehingga tidak ketutupan semuanya dengan cahaya gitu ya. Oke, next aperture nih, kayak tadi 2,1. Ini aperture-nya si Hero itu dia di angka 1,55. Ini jujur agak rendah banget ya. Berarti nangkepnya itu tuh hampir ya anggaplah bokeh ya bahasa awam nih. Kita sama awam. Next, battery. Ini kalau si HERODIO dia nggak ngasih detail baterai kapasitinya berapa. Tapi gue nggak tahu ya, coba kalian kalau emang tertarik banget sama video ini tanya ke tim produknya. Kalian bisa japri lewat Tokopedia atau Instagramnya mereka. Untuk megapiksel kamera, dia megapikselnya di 4. 70 My M300 3 megapiksel, ini 4 megapiksel. Terus untuk kualitas hasil recordingan, kalau dia itu sampai 2500 kali 1440. Jadi secara pixel hasil rekamannya ini lebih tinggi ya. 2,3K, 2,5K. Tadi poin spesifikasi utama kita udah bahas ya. Sekarang kita masuk ke fitur. Apa lo bisa kasih gue? Apa lo bisa kasih gue gitu kan? Customer pengennya yang paling murah, paling banyak benefitnya men. Let's go. Yang pertama G-sensor activation. Jadi kalau seandainya ada getaran, atau misalkan mobil kita lagi diam tiba-tiba diseruduk tuh jeduk gitu. Kan ada getaran yang unusual gitu ya. Si DVR ini bisa ngelock file. Jadi seandainya kalau memori penuh dia nggak akan kehapus. Terus 24 jam parking surveillance. Buat parking 24 jam mereka selalu standby merecord. Dengan capacity tadi baterai berapa tuh? 240 mAh. Wah gue nggak ngerti tuh mAh-an. Cuma 240 mAh sanggup nggak tuh ya nge-record untuk 24 jam. Nomor 3 ada time lapse recording. Kalian udah tahu lah ya, misalkan kalian nge-record selama 1 jam nanti dipercepat jadi berapa menit gitu. Biasanya sih kalau ini sih dia harusnya berarti per setengah ya. Jadi kalau kalian nge-record semenit jadi 30 detik, time lapse 2 menit jadi semenit, nge-record sejam jadi setengah jam gitu. Dan yang terakhir loop recording. Nah loop recording itu yang tadi gue bilang kalau seandainya memori udah penuh dia nggak akan ribet gitu. Dia akan auto menghapus file yang paling lama dan file yang tidak di lock sama produk ini. Dan spesifikasi terakhir si DVR Jomai ini dia app enabled. Oke, next kita lanjut ke fiturnya HERODIO D4. Cara fitur ini jujur yang menurut gue sih 11-12. Oke, yang pertama untuk fiturnya itu udah pasti sama-sama punya G-sensor ya atau collision sensor yang dimana saat mobil kita parkir atau sedang berjalan ada hantaman, getaran gitu, dia akan auto ngelock rekaman gitu. Next untuk loop recording sama-sama punya loop recording juga. Dan sebenarnya kita udah pernah bahas si D4 DVR itu ya dan cukup in depth gitu ya. Jadi ini spesifikasi gue jabarin aja deh nih. Dan kalau menurut gue ya sebagai user nih gue melihat kayak gini gue makin bingung men. Gue dikasih opsi-opsi dari market nih. Oke lah di sini tugasnya Andre Purnadi bekerja untuk kalian para viewers yang dipanggil Bremers.
So, oke, sebelum kita cobain produknya, gue mau bahas dulu dari desain masing-masing produk ini ya. Yang pertama kita ngomong nih desain packaging dulu. Jujur ya, ini waktu si produknya datang ini 70 My Dashcam M300. Bagus. Kecil ukurannya, jadi nggak membuat sampah ya. Nggak makin banyak. Karena produk gini kan nggak gitu gede, lihat tuh. Packaging sama produknya bener-bener kayak ngefit pas kita pakai kaos kaki, men. Untuk icon-icon fungsi utama produk atau message yang mau disampaikan ya dari produk ini, oke, cukup jelas. Ini tampak luarnya jujur bagus, GG. Untuk warnanya juga ya, ini gue nggak tahu ya dia tuh segrup sama Xiaomi atau gimana, tapi di saat gue ngeliat font ini nih, gue kayak ngerasa ada similarity gitu. Ini kayak, gue kayak beli barang Xiaomi gitu. Nih, pas baru kita buka, dia kayak begini nih. Ini tuh screen protector. Jadi sebelum kita pasang DVR ini ke kaca mobil nih, kita pasangin ini dulu. Biar apa? Biar kaca film bawaan mobil kita nggak ketempel sama lem yang jahat ini nih dan nggak rusak. After screen protector ini nih, kita langsung dapat buku user manual. Apalagi nih kita buka-buka ya. Oh, ini apa nih? Oh, ini kepala colokan untuk lighter mobil. Oke men, sekarang ada kabel. Oh, oke, kabelnya enak ya. Jadi feel kabelnya waktu kalian pegang nih nggak kerasa murahan. Sekarang kita inspeksi si dashcamnya ini nih, DVR-nya. Oke, secara warna bagus. Terus dipegangnya enteng ya. Terus di sini dia ada air hole, yaitu untuk pembuangan hawa panas dan kayaknya ada speakernya. Di sini slot SD, micro SD dan powernya nih USB. Ada reset button juga. Terus untuk mounting pointnya nih, dia tuh bisa dikencengin atau lembekin secara manual gitu ya. Tetap ada wiggle. Ini gue udah kencengin banget ya, gitu. Gue nggak tahu ya. Harusnya sih kalau produk kayak gini harusnya ada paten. Tapi ya ini bahannya plastik dan harganya jangan lupa men di bawah 1 juta. Next kita bahas si desain HiRodio D4 DVR. Oke, secara warna ini menurut gue agak lucu. Warnanya nggak ungu tapi nggak abu-abu gitu ya. Ukuran boxnya lebih besar. Padahal ukuran produk lebih gede sih 70 My ya. Secara beratan 70 My. Oke, pertama kali ini depannya HiRodio D4 2.5K video with 4 megapixel kamera. Bisa connect wifi aplikasi, G-sensor ya, ini message di depannya ya. Ini oke juga. Desainnya minimalis ya. Ini kayak produk-produk zaman sekarang keren sih ini. Terus di sini dia ngasih penjelasan lebih banyak daripada si 70 My di sininya ya. Kayak ini kita buka dusnya kayak gini nih. Set kayak gitu. Lebih minimalis ya, lebih kayak nggak ada isi. Dusnya warna putih dalamnya. Oke, langsung aja kita buka. Oh, ini semuanya ada di dalam nih. Ini bisa diangkat. Di sini kita dapat kabel power yang berupa sikring ya. Di sini juga kita dapat windshield protector. Nah, ini windshield protectornya polos nih. Cuma lebih besar ukurannya ya. Oh, dapat 2 men. Anjay, nggak pelit. Oh, di sini ada buku garansi resmi setahun. Terus ada manual book. Oh, dapat silika gel. Jadi biar produk lo nggak masuk lembapan. So far itu aja buat desain. Sekarang kita tinggal lihat si kameranya. Oke, desain kamera. Ini untuk warna agak mirip. Cuma HiRodio ini lebih gelap abu-abunya ya. Untuk model lebih seamless, lebih simple, lebih minimalis lagi. Gue suka banget nih. Terus berasanya tuh kayak rigid produknya waktu dipegang. Kalau ini kayak berasa, ya kayak material nggak gitu beda, mirip-mirip juga. Yang satu kameranya di kanan, satu kamera di kiri. Tuh, bedanya begitu. Dia juga ada air hole-nya buat ngebuang hawa panas. Sama speaker ya. Ini gue suka banget, jujur. Secara desain gue suka banget. Slot SD card, soket kabel power, tombol power di samping. Tapi lebih firm punyanya si... Wih, nyala bro. Kalau si HiRodio belum... Ada suara nih barusan. Oh enggak, kalau dia nih nggak langsung nyala nih. Secara kamera, desain, overallity ya. Gue nggak tahu kenapa gue suka si HiRodio ini. Kameranya tuh besar kayak gini, bodinya compact. Jadi kayak apa ya, tegas gitu. Menunjukkan gue kamera, men. Gitu, gue kamera perekam. Lu nggak perlu lihat body gue gede-gede, gue nggak perlu nongolin. Lo tahu gue perekam gitu. Jadi buat uncle-uncle berseragam di Konoha ya, kalau mau nilang gitu kan, mau aneh-aneh, nggak nginjek marka jalan tapi dibilang nginjek marka jalan,
ada mereka nih. Kalau ini tuh langsung kayak, wih bro ada gue nih bro, jangan aneh-aneh loh di Konoha. Segitu aja, itu menurut gue sih cukup detail ya gue bahasnya. Kalau buat kalian ada pertanyaan, silakan masukin kolom komentar. Atau kalian bisa DM ke Instagram kita, atau mau WhatsApp gue silahkan, nomornya ada di bawah di deskripsi. Oke, langsung aja kita nanti coba download aplikasinya, kita pasang di mobil dan kita testingin langsung untuk si 70 Mi. Kalau untuk si Hero gue udah pernah coba, tetap untuk hasil videonya kita akan komparasi side by side. Oke, let's go. So, oke Bremers, kembali lagi duduk di meja. Kita udah selesai testingin semuanya. Bagaimana pendapat kalian? Gimana? Okean mana? 70 Mi, Hero Dio, M300, D4. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, dua-duanya baik-baik aja. Dengan harga yang sama, dengan kemiripan yang cukup sama gitu ya. Oke, kalau sekarang bagian gue nih ya. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari yang gue alami sendiri gitu. Untuk kelebihannya gue bilang untuk 70 Mi yang pertama di boxnya, dan yang kedua untuk aplikasinya. Kalau menurut gue 70 Mi itu produk yang emang dari awal tuh memfokuskan mereka develop bikin perekam kayak begini ya. Jadi produk yang benar-benar ibaratnya specialized gitu. Kalau kita dengar 70 Mi, dashcam atau DVR perekam mobil gitu. Jadi menurut gua untuk mereka harusnya lebih advance dibandingkan brand lain. Udah untuk kelebihannya kayaknya gue baru bisa menemukan itu ya. Kalau kalian ada ngerasa kelebihannya banyak yang lain, komen aja di bawah biar teman-teman lain tuh ikutan tahu. Kekurangannya, jujur kekurangan produk ini gue juga bingung ya. Waktu mau belanja merasa tertipu karena gue kira harganya 700 ribuan. Ini di online ya. Tapi ternyata kalau di harga 700 ribuan kita baru dapat dari colokan lighter mobil. Kayak tadi tuh, kayak gitu sifatnya dipasang sendiri ya. Jadi kayak mungkin nggak serapi kita dipasang di bengkel. Karena kalau gue lebih prefer pakai sikring, kita nanti coloknya ke fuse box mobil. Tapi ya oke lah, buat harga di bawah 1 juta bisa dapat kabel powernya juga. Ya udahlah gitu. Cuma better hati-hati buat teman-teman yang mau beli, jangan sampai salah nangkep gitu. Oke, next kita bahas kelebihannya Hero Dio. Oke. Yang pertama si Hero Dio ini ya, gue suka banget karena ini produk yang memang bikin produk-produk elektronik di dalam mobil kita. Jadi gue nggak tahu kenapa ya rasa trust gue kayak lebih percaya ke sini gitu. Gue nggak bilang dia jelek atau ini jauh lebih unggul, nggak. Tapi gue merasa lebih trust aja gitu. Terus yang kedua yang gue suka desainnya ini lebih menang, kelebihannya dalam bentuk ya. Ukurannya lebih kecil, kameranya lebih nongol kelihatan. Jadi kalau seandainya kan ada orang yang pengen aneh-aneh, menghindari resiko-resiko kita kenapa-napa di jalan karena oknum-oknum yang mau ngelakuin hal aneh itu kayak ngeliat gitu, oh ini ada barangnya. Ukuran lebih kecil, nggak mengganggu visibilitas. Poin utamanya sih lebih ke sana ya. Sama ya kameranya gue suka banget tuh kayak apaan tuh? Oke, next kelebihannya si Hero Dio ini yang gue suka adalah dia ngasih pemasangan sejabodetabek gitu. Jadi kalau kalian pengen bantu dipasangin, nggak bisa masang sendiri, tinggal kontek-kontekan sama timnya. Dan sepengalaman gue ya, kontekan dengan timnya Hero Care cukup fast response gitu. Cukup melayani kita dan after salesnya itu sangat baik. Sangat bertanggung jawab ke customernya gitu. Nah ini buat teman-teman nih mungkin yang pernah berpengalaman juga sama 70 Mi gimana? Kalau kalian beli produknya ditanganinnya seperti apa? Oke nggak? No hate, just love ya. Kita di sini sharing, nggak ngejelekin orang. Biar teman-teman yang lain juga tahu gitu. So oke, kayaknya kalau kelebihan atau kekurangan lainnya juga mereka berdua mirip-mirip ya. Yang gue bilang ini super sengit, hasil rekaman sama-sama bagus. Produknya dibilang sama-sama bagus. Desain overall itu semuanya bisa dibilang cukup equal ya. Paling ini doang nih dusnya kegedean nih, nggak jelas. Jujur ya, personally dusnya gede banget, barangnya kecil. Coba deh dari kalian gitu yang berpengalaman sama dua produk ini, kali aja pernah pakai dua-duanya, dikasih tahu. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan ditanyain ke kita. Apapun yang bisa kita bantu buat jawab akan kita bantu jawab gitu. Dan kalau kalian kepo pengen beli produk ini di mana, beli produk ini di mana, ini kita taruh link di description box di bawah. Jadi kalau mau beli produk mereka kalian tahu gitu ya. Dan video ini not sponsored, jadi ini pure netral, sharing aja ke teman-teman gitu. So oke Bremers, itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat kalian yang nonton. Seperti biasa jangan lupa di like. Gak usah subscribe deh, jangan deh. Channelnya udah lagi nggak aktif.
Kalian share aja boleh, di-share boleh. Subscribe nggak usah, nanti aja. Kalau emang demen banget pengen nonton terus subscribe boleh, silakan. Oke, gua Andre undur diri. See you on the next video.